Nah, kelipatan nilai ekonominya dari 1000 per biji katak akan menjadi 10.000. Akan menjadi 10.000, berarti kelipatannya 10 kali. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Halo Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat porang dimanapun Anda berada. Pagi siang ini saya akan membagikan video bagaimana tutorial menanam porang. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke sobat, pagi hari ini saya akan bertemu dengan Pak Teguh Subroto. Beliau adalah pegiat porang di daerah Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Mari kita simak. Assalamualaikum, Bapak Teguh Subroto. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Teguh, ini jenengan sedang nopo nih Pak Teguh? Apa yang sedang Anda lakukan pagi hari ini Pak Teguh? Nah, biasa ini aktivitas harian Mas. Ini kita lagi sedang menyiapkan lahan untuk persiapan tanam budidaya porang. Oke. Nah, ini lahan yang kita sudah siapkan, sebagian sudah kita tanam yang ada di hutan-hutan sana. Ini khusus penyiapan lahan untuk pembibitan porang. Jadi nanti kita akan persiapan untuk apa itu, kita tanam bubil katak. Bubil katak. Oke. Katak itu buah porang. Bubil katak, buah porang, ya. Nah, caranya ini seperti ini. Setelah kita gulut atau satu kedok ini, penyiapan lahannya harus maksimal supaya apa? Besok bisa menghasilkan apa itu bibit yang super. Yaitu pertama dengan media tanah yang kita sudah cangkul. Kemudian setelah jadi gulutan ini, pertama apa itu, sekam fermentasi. Sekam fermentasi, ya. Disimak, sekam fermentasi. Sekam fermentasi. Nah, kemudian ini pakai apa itu, kohe, kotoran hewan. Fermentasi juga. Yang ketiga, karena belum ada, ini baru lahan pertama kita mau pakai untuk penyemaian, harus kita pakai dolomit atau gamping pupuk yang apa itu, ini sebagai penetral asam dan juga penyubur, penambah unsur hara tanah. Setelah itu, dari 3 jenis pupuk itu, dari arang sekam ini nanti sebagai membuat rongga-rongga dalam tanah, dicampur dengan pupuk ini otomatis sebagai penyubur tanah, dan juga nanti akarnya bisa cepat merambat. Akarnya supaya cepat merambat, ya. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita aduk. Kita aduk jadi satu. Ini Mas, ini untuk persemaian. Jadi lahannya biar super subur. Nah, setelah itu baru ini yang sebelah itu yang sudah jadi. Seperti ini. Ayo kita lihat di sini. Nah, sahabat porang milenial, ini lahan yang kita sudah siapkan. Tadi kalau pengolahan lahan, ini lahan yang sudah siap tanam. Dengan cara pengolahan seperti ini, insya Allah nanti tanam jadi sangat subur sekali. Dengan pola tanam yang jaraknya pendek. Karena ini untuk pembibitan,
Ini jaraknya 25, perkiraan 25 30 cm. 25 cm atau 30 cm. Nah, dengan seperti ini nanti yang kita harapkan hasilnya akan maksimal karena olah lahannya sudah sangat subur sekali, ditambahkan dengan pupuk andalan kita, itu dengan pupuk granul. Pupuk granul ya, pupuk granul dari NASA. Dari NASA. Ya. Pupuk granul dari NASA ini seperti itu. Nanti ini unsurnya sudah komplit sekali, apalagi dengan ditambah dengan fisik tanah yang sangat subur, sehingga nanti akan saling mendukung. Nah, satu lubang nanti cukup kita beri sedikit saja. Kurang. Oh ya Om, untuk takarannya untuk setiap lubang itu berapa gram atau berapa sendok sebenarnya sih? Kalau ukuran porang dewasa itu cukup 1 sendok makan. Tapi kalau ini porang mini atau bibit kata cukup setengah sendok kecil. Sendok kecil. Ya, kalau pakai sendok kelamaan ya kita perkirakan seperti ini. Lebih cepat. Nanti insya Allah dengan kata yang kecil ya seharga sekitar 1.000-an satu bijinya. Nanti ketika kita tanam itu sudah sekitar 1 kilo. 1 kilo itu kira-kira jaraknya berapa bulan atau berapa tahun Om? Ya, satu musim itu sekitar 6 bulan. Satu musim sekitar 6 bulan dari kata yang kecil seperti ini akan menjadi umbi 1 kilo. Oke, bayangkan seberapa banyak hasil yang akan dituai oleh porang tersebut ya. Kalau prediksi saja, kata itu harganya sekarang bibit per kilonya 300.000. 300.000 teman-teman. Isinya 300, berarti satu bijinya 1.000. Satu biji segini harganya 1.000 ya Om. Nanti akan menjadi umbi yang sekitar ini. Teman-teman, ini adalah hasil kalau sudah satu musim ya Om. Nah, satu musim dengan tanam kata itu nanti hasilnya seperti ini. Ini perkiraan berat sekitar 8 on. 8 on teman-teman. 8 on ada sampai 1 kilo, 1 kilo lebih. Padahal jaraknya 30 cm. Bisa dibayangkan ini sangat padat sekali nanti. Sangat padat. Nah, kelipatan nilai ekonominya dari 1.000 per biji kata akan menjadi 10.000. Akan menjadi 10.000 berarti kelipatannya 10 kali. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini hasil satu musim. Kalau dalam waktu sekitar 6 bulan atau 8 bulan. 8 bulan, 10 kali lipat. Nah, terserah ini anak-anak muda milenial semuanya, ayo bertani. Khususnya bertani porang nanti insya Allah akan merubah nasib kita. Pekerjaan di sekitar kita sangat banyak, sangat luas sekali, tinggal bagaimana kita mengelola lahan-lahan kita yang banyak yang mangkrak di sekitar kita manfaatkan, kita tanam porang. Dengan pola tanam seperti ini nanti insya Allah akan menghasilkan pekerjaan cukup di sekitar kita. Jadi tidak perlu merantau lagi ya Pak. Itu kita mengurangi urbanisasi, tidak perlu ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang. Di rumah banyak pekerjaan. Di rumah banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan. Dengan budidaya seperti ini, anak-anak muda, kaum milenial jangan malu untuk bertani. Karena bertani itu peluangnya sangat besar, sangat bagus, dan bisa punya duit dengan bertanam porang. Oke, karena hujan kita rehat sejenak ya teman-teman. Nanti kita teruskan lagi. Oke. Oke teman-teman, berhubung hujannya sudah reda,
kita teruskan review dari bibit porang ya. Jadi ini kita akan mereview bibit porang. Langsung saja kita alihkan kepada Pak Teguh. Sebenarnya ini yang Pak Teguh bawa ini bibit apa sih Pak? Katak, bibit katak. Bibit katak itu buah porang. Buah porang. Porang itu kan ada dua jenis. Dua jenis mungkin. Satu adalah umbinya, satu adalah buahnya. Umbinya itu di dalam tanah dan buahnya di atas daun. Ini dan semuanya bisa untuk bibit. Kalau umbi itu umbi mini, kalau katak sembarang katak bisa buat bibit. Nah, ini adalah jenis katak atau bibit katak atau buah katak. Ini ada beberapa jenis atau kualitas. Tapi sebenarnya semuanya bagus. Yang pertama adalah langkah ketika kita mau tanam harus tahu cara memilih bibit yang bagus. Yang pertama, kalau kita mau menanam katak porang, bibit katak itu satu jenisnya. Ini katak super. Ini letaknya ada di tengah-tengah batang daun di sini. Kemudian yang kecil-kecil ini ada di sini seterusnya. Gitu. Nah, ini yang katak supernya. Katak supernya ini. Kemudian yang kedua ini yang agak kecil, lebih kecil. Kemudian lebih kecil lagi. Semuanya bagus, tapi yang paling bagus adalah katak supernya tadi. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mulai menanam porang dari bibit katak yang nantinya akan kita jadikan bibit, tapi bibit umbi. Besok masa tanam depan kita akan menanam dari bibit yang sama tapi dari katak, tapi nanti sudah menghasilkan umbi, kemudian kita tanam lagi. Maksudnya ini nanti belum panen umbi produksi. Nah, tapi kita mau menyemai bibit umbi. Begini. Nah, caranya setelah ini tadi kita sudah tabur, media kita sudah siapkan. Terakhir tadi pupuknya sudah pakai granul dari NASA andalan kita itu. Caranya adalah kalau kataknya sudah ada yang tunas seperti ini, jangan sampai terbalik menaruh bibit. Jangan sampai terbalik. Kenapa? Karena kalau terbalik seperti ini dibalik gitu, nanti tunasnya uripe rekoso. Nah, yang benar adalah kalau sudah bertunas seperti ini, tanamnya harus benar di atas. Ini. Terus sampai seterusnya. Ini baru kita uruk. Sehingga kita pastikan bahwa katak atau bibit yang kita taruh tadi tidak roboh, supaya nanti tunasnya langsung tumbuh ke atas. Terusnya begini, kalau musim seperti ini bulan-bulan Oktober ini pasti semua katak sudah bertunas seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, karena ini jaraknya sangat padat, kita harapkan besok itu menjadi bibit yang unggul, maka ini nanti satu musim belum akan saling mengganggu antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, karena satu musim harus kita panen semuanya, kecuali nanti panennya akan kita lakukan dengan cara penjarangan. Penjarangan maksudnya ketika ini kita tanam dengan jarak 30 cm ini seperti ini. Besok boleh sebagian panen, sebagian dibiarkan. Dengan cara apa? Kalau ini jarak 25 atau 30, kita panennya satu-satu. Ini kita panen besok. Ini akan menghasilkan produksi atau hasil panen yang sangat bagus, sangat maksimal. Jadi ada jarak antara satu umbi dengan umbi yang lainnya. Karena yang tengah di sini kita ambil ya teman-teman ya. Kita panen. Nah, begitu. Jadi nanti jaraknya ini menjadi 50. Jadi 50. Karena pada musim kedua ini beratnya sudah sekitar 1 kilo. 1 kilo. Jadi jaraknya menjadi 60 cm. 60 cm. Antara ini 60 atau 50 maksimal jaraknya. Seperti itu, sehingga nanti tidak saling mengganggu antara akar yang satu dengan akar yang lain. Oke Om, apakah ada
takaran khusus dalam pengurukan benih tadi Om? Untuk pengurukannya harus menggunduk atau tipis-tipis saja? Kalau jaraknya seperti ini tidak perlu menggundul. Nanti setelah perawatan, kalau hujan sudah turun lagi, kemudian ada yang rusak atau perlu digunduk lagi, kita kembalikan sambil menyangi. Sambil menyangi kalau ada rumput, kemudian baru kita siangi rumputnya, kemudian kita gunduk, kita kembalikan tanahnya. Itu perawatan nanti. Di perawatan nanti seperti itu. Di dalam pertanian tradisional kayak semacam jagung, kacang itu kan yang menjadi musuh para petani kan ayam atau hama-hama lainnya. Apakah dalam porang ini ada hama yang demikian Om? Kalau ayam semua tumbuhan pasti ada. Oh, okay. Karena yang diambil bukan porangnya, tapi pupuknya. Pupuknya. Karena pupuk ini mengundang uret, Okay. atau mungkin rayap. Okay. Nah itu yang dicari ayam-ayam itu. Sehingga nanti yang rusak, tapi otomatis katak yang kita tanam akan menjadi rusak. Nah, karena ini padat sekali, ya nanti harus ada pengaman. Kalau nanti diprediksi ada ayam yang mengganggu, nyekeri tempat tumbuh, ya harus kita pagar dengan jaring ayam. Kalau misalnya lahannya jauh dari perkampungan tidak perlu. Tapi itu kalau ayam, tapi kalau hama yang lain pasti ada. Semua tanaman pasti ada, tapi kalau porang ini sangat minim. Sangat minim hama. Sangat minim hama. Dan kalaupun ada hamanya, insya Allah sangat mudah diatasi. Sangat mudah diatasi. Jadi porang ini menjadi pilihan untuk teman-teman milenial karena langka atau jarang perawatan gitu Om? Iya. Jarang perawatan, minim perawatan. Kita sambil jalan ya. Sambil jalan, Dik. Kita sambil jalan. Sambil tanam. Mas. Nah, kalau misalkan yang kecil-kecil bagaimana Om? Nah, ini kan kecil. Nggak apa-apa. Langsung mawon nggih? Iya. Tapi jangan sampai terbalik, kalau ada yang tunas, dipastikan tunasnya di atas. Di atas. Nah, kalau kita sudah tanam selesai, tentunya kita sudah memprediksi dari awal bisnis atau budidaya porang itu salah satu bisnis yang real. Maksudnya real itu bisa dihitung antara modal kerja operasional termasuk ongkos tenaga sampai pada panen. Bisa dihitung dari awal. Nah, suatu contoh nanti seperti ini dengan modal Rp1.000 nanti akan menghasilkan 10.000. Itu modalnya berapa? Itu kita bisa prediksi, kita bisa hitung. Taruhlah modalnya menjadi Rp2.000, hasilnya menjadi 10.000 sampai 15.000. Sampai 15.000. Kalau dengan catatan pertama harus diawali dengan pengolahan lahan yang benar. Dibuat sebagus mungkin lahannya. Pertama itu, kemudian dengan pola tanam yang benar, pengaturan jarak yang benar. Yang ketiga adalah pemilihan bibit yang benar. Nah, ketiga, yang keempat perawatan yang benar. Perawatan maksudnya ketika nanti tanam ya jangan kemudian ditinggal begitu saja, ditiliin yang kebun ketika sudah panen. Dan begitu. Tapi harus ada perawatan, pemupukan bibitnya. Nanti insya Allah sesuai dengan hitung-hitungan awal, modal berapa akan menguntungkan berapa. Oke. Nah, itu salah satu keunggulan porang, bisa diprediksi hasilnya nanti pada saat satu musim tanam itu menghasilkan berapa. Oke, siap. Gitu. Begitu Om. Oke teman-teman yang ingin belajar lebih tentang perporangan, bisa komen di kolom komentar atau hubungi nomor WhatsApp saya. Akan saya
cantumkan di akhir video. Baik teman-teman, sukses semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang kita tanam pada tanggal 3 November 2020 dan sekarang tanggal 9 bulan Desember 2020, hasilnya sudah seperti ini ya sobat-sobat. Oke, sobat dimanapun Anda berada, tetap semangat teman-teman, jangan lupa berdoa, berusaha, tetap jaga kerukunan di antara warga, jangan lupa subscribe, share, komen video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.